Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallazi an'ama 'alaina ni'aman muta'addidah wa hadana siratal mustaqim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqawlihi falyahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sadaqallahul azim. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara jamaah zuhur Masjid Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama kita bersyukur kepada Allah. Di zuhur ini telah menggerakkan hati kita untuk melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan sehingga kita hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka salat zuhur secara berjamaah. Salawat dan salam untuk junjungan kita Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu segala nabi dan rasul, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin saudaraku yang berbahagia, dua ayat yang kita bacakan tadi terdapat dalam surah Fatir, surat yang ke-35 ayat 29 dan 30. Ayat ini sebenarnya sangat sesuai dengan selera kita. Karena memang Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Innallaha alimun bizatis sudur. Apa yang ada di hati kita, apa keinginan kita, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencari solusinya, mencari jalan apa yang kita kehendaki itu ada di dalam Al-Quran. Yang kita inginkan jelas balabo, berlaba, menghindari kerugian. Itu setiap orang itu ingin dalam hidup ini berlaba. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menunjukkan berlaba di dunia, tapi juga berlaba di akhirat. Apa jalan untuk berlaba itu? Katakan tadi, innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Nah, ini kita baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu petunjuk ke jalan yang paling lurus. Yatluna kitaballah. Dengan membaca itu kita pahami Al-Quran. Kita amalkan. Apa yang kita pahami itu kita amalkan di dalam kehidupan ini. Sehingga dengan membaca Al-Quran, jiwa kita akan tenang.
jiwa kita akan terobati. Karena di dalam Al-Quran itu dikatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan dari Al-Quran itu sesuatu yang menjadi penawar dan obat untuk orang-orang yang beriman. Wala yaziduz zalimina illa khasara. Al-Quran itu tidak menambah kepada orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Oleh sebab itu yang pertama, yasluna kitab Allah. Kita baca Al-Quran. Kita dorong anak-anak kita, generasi muda kita untuk mencintai Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Karena memang di dalam kehidupan rumah tangga saja ada bimbingan Allah terhadap anak-anaknya, terhadap anak-anak dalam keluarga itu. Misalnya, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Itu dalam surat Luqman. Jangan kamu katakan kepada kedua orang tuamu itu kata-kata ah. Jangan kamu hardik keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Oleh sebab itu Al-Quran perlu kita baca. Tidak hanya dipajang di rumah kita. Untuk membaca Al-Quran dengan baik, Rasul memberikan tuntunan. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran itu dengan suaramu yang baik. Bahkan rumah tanggamu hiasi juga dengan Al-Quran. Zayyinu buyutakum bi salatil jamaah wa tilawatil Qur'an. Itu yang pertama, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Yang kedua, wa aqamus shalah. Ini yang kedua. Mendirikan salat. Sebab dengan salat akan juga tercipta ketenangan itu. Bahkan lebih daripada itu, di dalam masyarakat akan aman. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sebenarnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Oleh sebab itu pada anak-anak kita sedini mungkin kita ajarkan salat. Muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'a sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar. Suruhlah anak-anakmu mendirikan salat di saat mereka berumur 7 tahun. Ini kata Rasulullah, 7 tahun. Berarti pendidikan dini. Berilah sanksi ketika mereka meninggalkan salat di saat mereka berumur 10 tahun. Bagaimana bagusnya didikan Al-Quran atau firman Allah, bimbingan Allah melalui Al-Quran. Lalu yang ketiga, kaum muslimin dan muslimat, wa anfaqu mimma razaqnahum. Mereka infakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Bantu tetangga, bantu orang-orang yang memerlukan. Boleh caranya sirran wa alaniyah, secara sembunyi-sembunyi boleh. Alaniyah juga boleh, terang-terangan. Asal ikhlas. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ini kita lakukan, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak kenal dengan istilah kerugian. Tidak merugi. Kalau tidak merugi, berlapa. Ini yang kehendak kita, keinginan kita. Diketahui oleh Allah, dicari jalannya atau dicarikan solusinya. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli. Karena Allah hendak menyempurnakan pahala untuk mereka dan juga menambah karunia-Nya. Pahala berlipat ganda, karena juga karunia Allah Subhanahu wa taala juga
dilipat gandakan untuk kita. Inilah yang kita sebut tadi dengan tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak kenal dengan istilah kerugian. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama dalam meningkatkan kualitas pribadi kita, juga kualitas keluarga kita dan masyarakat secara keseluruhan. Lebih dan kurang banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.